kali ini kita akan menampilkan beberapa pembacaan dongeng yang Miss Eti sudah tugaskan. Apakah kalian siap? Are you ready? Ready. Judul yang kalian siapkan sudah disiapkan, apa saja di judulnya? Ya, bawang merah dan bawang putih. Oke, cekidot, kita nantikan ya, kita saksikan penampilan dari siswa-siswi kelas 5B. Guru memberikan contoh pembacaan dongeng sebelum siswa tampil, agar siswa termotivasi. Hiduplah dua binatang yang hidup dengan mereka adalah si burung dan si ikan. Meski tinggal di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat. Kedekatan mereka tidak terjadi begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling kenal. Oke, kita coba Isna untuk membacakan dongeng yang berjudul Si Ikan dan Si Burung. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua binatang yang hidup dengan rukun. Mereka adalah si burung dan si ikan. Walaupun di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak terjadi begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling kenal dan tak saling sapa. Hingga suatu hari ada suatu kejadian yang mengubah mereka waktu itu. Si ikan yang sedang beristirahat di tepi sungai sambil menatap nanar biji-bijian yang ada pada pohon pinggir sungai. Biji-bijian itu sangat lezat, tapi apa daya aku tak bisa mengambilnya, ucap hewan yang bernafas dengan insang itu. Karena sangat menginginkan biji-bijian itu, ia pun melompat-lompat berharap bisa meraihnya. Tapi sudah berusaha melompat, ia tak kunjung berhasil mendapatkannya. Hingga ia melihat salah seekor burung yang terbang ke sana kemari. Lalu ia merasa iri pada hewan itu. Tuhan, kenapa kau tak berikan aku sayap supaya aku bisa terbang dan meraih biji-bijian itu? Batin si ikan. Sambil di sisi lain, si burung yang dari tadi terbang hinggap di salah satu dahan pohon pinggir sungai. Ia merasa lelah, terbang sana kemari mencari makanan. Saat sedang beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Cacing-cacing itu sangat gemuk dan lezat. Pasti cacing itu sangat lezat. Badannya saja gemuk-gemuk, ucap hewan yang bersayap itu. Kemudian ia berusaha menyelam ke dasar sungai untuk menangkap para cacing. Tapi ia selalu gagal karena tak mampu berenang. Saat sedang menatap cacing-cacing itu, ia melihat salah seekor ikan yang berenang dalam air. Dalam hati ia berkata, Tuhan, kenapa kau tak berikan aku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing? Si ikan yang melihat burung selalu berusaha menyelam ke air, ia penasaran apa yang sebenarnya burung itu lakukan. Permisi, apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya pada hewan yang berterbangan itu. Aku sedang berusaha menyelam ke dasar sungai untuk menangkap cacing, tapi aku tak bisa karena aku tak mempunyai ekor dan sirip sepertimu, ucapnya kepada si ikan. Aku juga melihatmu selalu melompat-lompat. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tanya si burung. Sebenarnya aku sangat menginginkan biji-bijian itu, tapi aku tak mempunyai sayap sepertimu, jadi aku tak bisa mendapatkannya, ucapnya kepada ucap hewan yang hidup di dalam air. Bagaimana kalau kita saling membantu saja? Kau mengambilkan cacing untukku dan aku akan mengambilkan biji-biji untukmu, ungkap si burung pada si ikan. Ide yang bagus kawan, sahut si ikan yang merasa gembira. Sejak saat itu
Keduanya hidup bersahabat dan tolong menolong. Tamat. Itu dia cerita dongeng si ikan dan si burung. Terima kasih. Tepuk tangan yang mana? Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua binatang yang hidup dengan rukun. Mereka adalah si ikan dan si burung. Meski tinggal di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling kenal dan tak saling sapa. Hingga suatu hari, pada suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di tepian sungai. Ia menatap-natap biji-bijian pada sebuah pohon yang berada di pinggir sungai. Biji-bijian itu nampak sangat lezat, tapi apa daya, aku tak bisa mengambilnya. Batin hewan yang bernapas dengan insan. Karena sangat menginginkan biji-bijian itu, ia pun melompat-lompat berharap bisa meraihnya. Meski telah berulang kali melompat, ia tak kunjung berhasil mendapatkan. Setelah itu, ia melihat burung yang terbang ke sana kemari. Lalu ia merasa iri pada hewan itu. Tuhan, kenapa Engkau tak berikan aku sayap untuk terbang supaya aku bisa mendapatkan biji-bijian itu? Ucap dalam hati. Di sisi lain, si burung yang telah lama berterbangan itu lalu hinggap di satu dahan pohon pinggir sungai. Ia merasa lelah terbang sana kemari untuk mencari makan. Saat beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Cacing-cacing itu nampak gemuk dan lezat. Pasti cacing-cacing itu sangat enak, badannya gemuk-gemuk sekali. Kemudian ia berusaha ke dalam air menangkap para cacing. Akan tetapi ia selalu gagal karena tak sanggup berenang. Saat memandangi cacing, ia melihat seekor ikan yang sedang berenang dalam air. Dalam hati ia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tak berikan aku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing-cacing itu? Si ikan melihat burung yang menyelam ke air. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya hewan itu lakukan. Permisi, apa yang sedang kau lakukan? Tanya hewan yang berlisan. Aku sedang mencoba menyelam ke dasar sungai untuk menangkap cacing-cacing, tapi aku selalu gagal, ungkap si burung. Dari tadi aku juga melihatmu melompat-lompat. Kamu juga sedang melakukan apa? Tanya si burung. Sebenarnya aku menginginkan biji-bijian yang ada di pohon, tapi aku tak kunjung berhasil, ungkap hewan yang hidup dalam air. Bagaimana kalau kita saling bantu saja? Kau mengambilkan cacing untukku, dan aku akan mengambilkan biji-bijian untukmu. Wah, ide yang bagus kawan, sahut si ikan yang bahagia. Sejak saat itu mereka saling bersahabat dan saling tolong-menolong. Tamat. Pada zaman dahulu, hiduplah satu keluarga yang berbahagia, terdiri dari ibu yang baik dan cantik, dan bapak yang bekerja pedagang, dan memiliki putri bernama Bawang Putih. Namun kebahagiaan itu telah hilang sejak ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan meninggal. Bapak dan Bawang Putih pun sedih. Tidak lama kemudian, Bapak Bawang Putih menikah lagi dengan janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah memiliki sifat pemalas dan nakal. Sungguh sial nasib Bawang Putih. Bapaknya pun meninggal dan harta
labu tersebut dibelah. Begitu terkejutnya, ternyata itu labu ajaib yang berisi emas dan perhiasan. Dan ibu tiri pun langsung menyuruh bawang merah untuk menghanyutkan selendangnya dan cari bubuk tersebut. Dan ketemulah bawang merah harus membantu membersihkan rumahnya selama 1 minggu. 1 minggu berlalu, bawang merah kerjanya hanya males-malesan dan dia tersebut mengasih 2 pilihan, labu besar dan labu kecil. Karena berpikirnya emas yang lebih banyak di dalam isinya, bawang merah tersebut memilih labu yang paling besar dan membawa pulang. Karena sifat serakah dan tidak mau berbagi dengan bawang putih, ibu tiri pun langsung menyuruh bawang putih untuk pergi ke pasar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Dan labunya dibelah dan terkejutnya isinya bukan emas ataupun perhiasan, berisi hewan-hewan yang berbisa, yaitu ular, laba-laba, kalajengking. Ular pun langsung memantap ibu tiri dan kakak tirinya. Mereka pun teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Tamat. Di sebuah hutan lebat hiduplah 2 binatang yang hidup dengan rukun. Mereka adalah si burung dan si ikan. Meski di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka itu tidak begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling sapa dan tak saling kenal. Hingga suatu hari ada suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu si ikan yang sedang beristirahat di tepi pantai, ia menanam biji-bijian pada sebuah pohon yang berada di pinggir sungai. Biji-bijian itu nampak sangat lezat, tapi apa daya, aku tak bisa meraihnya. Batin yang bernafas dengan insan ini, karena sangat menginginkan biji-bijian itu, ia pun melompat berusaha berharap bisa meraihnya. Meskilah berulang kali melompat, ia tak kunjung berhasil mendapatkannya. Setelah itu, ia melihat seekor burung yang terbang ke sana kemari. Lalu, ia merasa iri pada hewan itu. Tuhan, kenapa Engkau tak memberikan aku sayap untuk terbang, supaya aku bisa mendapat biji-bijian itu? Ucapnya dalam hati. Di sisi lain, si burung yang telah lama berterbangan itu lalu hinggap di salah satu dahan pohon pinggir sungai. Ia merasa lelah terbang ke sana kemari untuk mencari makan. Saat beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Cacing-cacing itu terlihat lezat dan gemuk. Pasti cacing-cacing itu sangat enak, badannya gemuk-gemuk sekali. Ucap hewan bersayap itu dan hati. Kemudian ia berusaha menyelam ke dalam air untuk menangkap para cacing. Akan tetapi ia selalu gagal karena tak sanggup berenang. Saat memandangi cacing-cacing itu, ia melihat seekor ikan yang sedang berenang dalam air. Dalam hati ia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tak memberikan aku ekor dan sirip untuk berenang dan menangkap cacing-cacing itu? Si ikan yang melihat burung itu selalu menyelam, ia pun menjadi penasaran apa yang sedang burung itu lakukan. Permisi, apa yang sedang kau lakukan?
Tanyanya hewan yang berterbangan itu. Aku sedang mencoba menyelam ke dalam air untuk menangkap cacing. Akan tetapi aku tak kunjung berhasil, bukan si burung. Dari tadi aku juga melihat lompat-lompat. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya si burung. Sebenarnya aku sangat menginginkan biji-bijian itu, tapi aku tak kunjung berhasil. Dan bukan hewan yang hidup dalam air ini. Bagaimana kalau kita saling membantu saja? Kau mengambilkan cacing untukmu, dan aku akan mengambilkan biji-bijian untukmu. Ungkap burung pada cacing, ungkap burung pada ikan. Itu yang bagus, kawan. Sahut ikan yang merasa bahagia. Sejak saat itu, mereka pun hidup bersahabat dan saling tolong menolong. Tamat. Ya, tepuk tangan mana saya? Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua binatang, yaitu si burung dan si ikan. Walaupun di tempat yang berbeda, namun mereka tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak terjadi begitu saja. Awalnya mereka tak saling kenal dan tak saling sapa. Namun satu kejadian yang mengubah mereka. Pada suatu hari si ikan sedang beristirahat di tepi sungai. Dia menatap nanar pohon biji-bijian di tepi sungai. Lalu si ikan berkata, "Tuhan, kenapa engkau? Tuhan, bijian itu nampak lezat. Aku menginginkan biji-bijian itu," ucap si ikan. Kemudian ada burung yang terbang ke sana dan kemari. Si ikan merasa iri. "Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku saya agar aku bisa memakan biji-bijian tersebut?" Ucap si ikan. Kemudian si burung hinggap di salah satu dahan pohon di tepi sungai. Saat dia sedang beristirahat karena kelelahan sehabis terbang ke sana kemari, dia melihat di dasar sungai ada banyak sekali cacing yang gemuk-gemuk dan tampak lezat. Kemudian dia berkata, "Cacing di dasar sungai itu tampak gemuk dan lezat-lezat." Kemudian si ikan mencoba berenang ke dasar sungai. Namun apa daya, dia tak bisa berenang. Kemudian dia melihat banyak ikan berenang. "Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sirip dan ekor agar aku bisa berenang dan menangkap cacing-cacing tersebut?" Ucap si burung dalam hati. Kemudian si ikan karena penasaran, dia bertanya kepada burung, "Permisi, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tanya ikan terhadap burung. Kemudian si
burung berkata, tidak sesungai terlihat ada banyak sekali cacing yang gemuk. Itu tampak lezat. Aku menginginkan cacing tersebut, namun aku tak bisa berenang. Aku juga tadi melihatmu melompat-lompat. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya burung terhadap ikan. Kemudian si ikan berkata, aku menginginkan biji-bijian tersebut, namun aku tak punya sayap sepertimu, jadi aku tidak bisa menggapai biji-bijian tersebut, ungkap si ikan. Kemudian si burung berkata, bagaimana jika kita kerjasama saja? Aku akan mengambilkan biji-bijian untukmu dan kau akan mengambilkan cacing-cacing di dasar sungai untukku, ucap si burung. Ide bagus kawan, ucap si ikan. Kemudian mereka hidup bersahabat dan saling tolong menolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk